Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Kapiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai Perang Padri. Perang Padri atau juga dikenal sebagai Perang Minangkabau adalah perang yang terjadi dari tahun 1803 sampai 1837 di Sumatera Barat antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri adalah umat Muslim yang ingin menerapkan syariat Islam di Minangkabau, Sumatera Barat. Sedangkan kaum adat mencakup para bangsawan dan ketua-ketua adat di sana. Mereka meminta tolong kepada Belanda yang kemudian ikut campur pada tahun 1821 dan menolong kaum adat untuk mengalahkan kaum Padri. Latar belakang Perang Padri ini pada awalnya dilatar belakangi oleh kedua pihak, antara kaum adat dan kaum Padri. Setelah itu, terdapat campur tangan dari pihak Belanda. Kaum Padri berasal dari ulama Minangkabau yang kembali dari Mekah dengan ideologi pembaruan Islam yang ketat. Mereka ingin menghapus praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti judi, minuman keras, dan berbagai ritual adat. Kaum adat adalah kelompok masyarakat yang memegang teguh tradisi dan adat Minangkabau. Mereka merasa bahwa praktik Islam versi kaum Padri terlalu keras dan bertentangan dengan tradisi lokal yang sudah lama ada. Intervensi Belanda. Pada awalnya, Perang Padri adalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Namun pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk melawan kaum Padri, yang menyebabkan Belanda terlibat dalam konflik ini demi kepentingan politik dan ekonomi mereka di Sumatera Barat. Perang Padri dianggap dimulai pada tahun 1803 sebelum campur tangan Belanda dan merupakan konflik yang pecah di negeri Minangkabau ketika kaum Padri mulai memberangus adat istiadat yang mereka anggap sebagai tidak islami. Namun setelah pendudukan kerajaan Pagaruyung oleh Tuanku Pasaman, salah satu pemimpin Padri pada tahun 1815 pada tanggal 21 Februari 1821, kaum bangsawan Minangkabau membuat kesepakatan dengan Belanda di Padang untuk melawan mereka memerangi kaum Padri. Sepulangnya 3 orang alim ulama dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka mengungkapkan keinginan mereka yang ingin menyempurnakan penerapan syariat Islam di masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik, lalu ikut mendukung keinginan 3 orang ulama tersebut. Bersama dengan ulama lain, 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan atau Harimau yang 8. Perang dimulai sebagai perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh, Tuanku Imam Bonjol, dan tokoh agama lainnya yang ingin menyebarkan ajaran Islam secara ketat. Konflik ini terutama terjadi di wilayah pedalaman Minangkabau. Pertempuran antara kedua kelompok sering terjadi di berbagai daerah di Minangkabau, dan kaum adat berusaha mempertahankan kebiasaan mereka. Namun, karena kaum Padri memiliki pemahaman yang kuat tentang agama, mereka intervensi Belanda. Pada tahun 1821, Belanda melihat potensi untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Minangkabau. Mereka masuk ke dalam konflik dengan berpihak pada kaum adat, menawarkan perlindungan dengan tujuan untuk melemahkan kaum Padri yang mulai menentang kolonialisme. Belanda dan kaum adat kemudian menandatangani sebuah perjanjian di Padang, di mana kaum adat bersedia mendapatkan bantuan dari Belanda untuk mengatasi kaum Padri.
kaum adat bersekutu dengan Belanda untuk menghadapi tekanan dari kaum Padri. Dengan dukungan Belanda, kaum adat berhasil mendapatkan bantuan militer. Namun, tindakan ini memicu perlawanan lebih besar dari kaum Padri yang mulai melihat Belanda sebagai musuh bersama. Perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mendudukannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai melalui perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Hal ini dimaklumi karena di saat bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan juga mencoba merangkul kembali kaum adat, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan yang dikenal dengan nama Sumpah Setia Bukit Maparalam di Bukit Maparalam, Kabupaten Tanah Datar yang mewujudkan konsensus adat Pasandi Syarak Pasandi Kitabullah yang bermakna bahwa adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Tahap 2. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa, pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Padri. Hal ini sangat didasari oleh keinginan kuat untuk penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau, lebih tepatnya di wilayah Dare. Sampai abad ke-19, komoditas perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa. Christine Dobin menyebutnya lebih kepada perang dagang. Hal ini seiring dengan dinamika perubahan sosial masyarakat Minangkabau dalam lika-liku perdagangan di pedalaman dan pesisir pantai barat atau pantai timur. Setelah Belanda pada satu sisi ingin mengambil alih atau monopoli. Selanjutnya, untuk melemahkan kekuatan lawan, Belanda melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang Nagari Pandai Sike yang merupakan salah satu kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api. Kemudian untuk memperkuat kedudukannya, Belanda membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort de Kock. Setelah menyadari niat Belanda untuk menguasai wilayah mereka, kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu melawan penjajahan Belanda. Mereka mulai mengesampingkan perbedaan dan melawan ancaman eksternal yang lebih besar. Pada tahap ini, Tuanku Imam Bonjol menjadi tokoh utama perlawanan. Ia mengorganisasi kaum Padri dan rakyat Minangkabau untuk melawan kolonialisme. Perlawanan mereka berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya kaum Padri dan kaum adat kewalahan menghadapi kekuatan Belanda yang jauh lebih besar dan dilengkapi persenjataan modern. Tahap akhir. Pada tahun 1837, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol setelah berulang kali menyerang benteng-benteng pertahanan Padri di Bonjol. Setelah tertangkap, Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur lalu dipindahkan ke Ambon dan akhirnya meninggal di Manado. Kejatuhan Imam Bonjol menandai berakhirnya Perang Padri dan memperkuat kendali Belanda di Sumatera Barat. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Perang Padri. Yang pertama ada Tuanku Imam Bonjol, salah satu pemimpin utama perang ini dari daerah Bonjol. Ia terkenal karena keteguhannya dalam menegakkan ajaran Islam dan melawan dominasi kolonial Belanda. Nama asli Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, namun ia lebih dikenal dengan nama kehormatannya Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua ada Tuanku Nan Renceh, seorang pemimpin Padri dari Lintau Buo yang sangat berpengaruh di awal pergerakan Padri. Ia adalah salah satu dari Harimau Nan Salapan, 8 tokoh utama yang menyebarkan ajaran Islam murni di Minangkabau dan menjadi kekuatan awal pergerakan Padri. Dan yang ketiga ada Tuanku Tambusai. Ia memimpin perlawanan Padri di wilayah Rokan Hulu, sekarang termasuk Riau. Tuanku Tambusai
memainkan peran penting dalam memperluas perlawanan Padri ke daerah lain di Sumatera, dan dikenal gigih hingga akhir perlawanan Perang Padri. Dampak dari Perang Padri. Yang pertama ada kerugian sosial dan ekonomi. Perang ini menyebabkan kerusakan parah di Sumatera Barat, termasuk kehancuran desa-desa, korban jiwa, dan kerugian ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Yang kedua ada dominasi Belanda. Setelah perang berakhir, Belanda berhasil memperkuat kekuasaan mereka di Sumatera Barat dan memulai eksploitasi ekonomi yang lebih intensif, terutama di sektor perkebunan. Yang ketiga, persatuan masyarakat Minangkabau. Perang Padri akhirnya menciptakan kesadaran pentingnya persatuan dalam menghadapi kolonialisme. Kaum adat dan Padri akhirnya bersatu melawan Belanda, dan hal ini menjadi inspirasi bagi perjuangan selanjutnya melawan penjajah di daerah lain. Berikut adalah peninggalan dari Perang Padri. Yang pertama ada Benteng Bonjol, yang merupakan basis pertahanan utama kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Benteng ini terletak di daerah perbukitan dan dibangun dengan strategi pertahanan yang cermat. Meski telah rusak karena peperangan dan usia, beberapa bagian dari benteng ini masih dapat ditemukan dan kini menjadi bagian dari cagar budaya untuk mengenang perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua ada Museum Tuanku Imam Bonjol. Monumen ini didirikan sebagai penghormatan kepada Tuanku Imam Bonjol dan perjuangan kaum Padri. Monumen ini juga menjadi simbol perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda dan tempat wisata sejarah bagi masyarakat setempat maupun turis. Yang ketiga ada Masjid Tuo Kayu Jao. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Minangkabau yang digunakan kaum Padri untuk berdiskusi dan merancang strategi perang. Masjid Tuo menjadi pusat penyebaran agama Islam selama Perang Padri, dan hingga kini masih dipakai untuk kegiatan ibadah dan ziarah sejarah. Kesimpulan, Perang Padri adalah konflik yang kompleks, melibatkan aspek agama, adat, dan kolonialisme. Berawal dari perselisihan ideologi antara kaum adat dan kaum Padri. Perang ini berubah menjadi perlawanan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda. Meskipun kaum Padri akhirnya mengalami kekalahan, perjuangan mereka tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan.